Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku beri kemuliaan
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh beribadah dengan teman-teman seiman. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan duduk dengan tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dan Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi setiap kami, sehingga kami dapat memahaminya, sehingga kami bukan sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya seturut kehendak sesuai rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom, ya shalom, kembali lagi ketemu dengan Ito, Bapak Udah, Amang Boru, Tulang, ya semua ya, Horas, ya anak Siantar. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita kembali lagi bersama-sama dalam ibadah kita di Lapas Pematang Siantar. Nah, mari sama-sama kita buka Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nanti teman-teman semua boleh melanjutkannya membaca semua ayat 1 sampai 23 ya. Di sini dikatakan dalam perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Tetapi hari ini saya memberi tema pada khotbah saya adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sama-sama kita pegang telinga kita, masih ada 2 ya. Haleluya, ya masih ada 2. Firman Tuhan hari ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah saudara, ada 3 kisah yang diceritakan dalam perikop ini. Dan tentunya kita semua sudah mungkin beberapa kali mendengar. Mungkin beberapa kali dengan penyampaian yang berbeda kita semua sudah mendengar, dengan pemahaman yang berbeda kita sudah pernah mendengar ya. Dan saya rindu setiap kita yang mendengarkan pada hari ini, setiap kita sama-sama menelaah secara perlahan. Karena tadi di ayat terakhir yang bagian B katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya berdoa supaya kita waktu kita mendengar, Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi kita, sehingga kita dapat memahami apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya ini. Nah saudara, saya mau bertanya, siapa di antara kita yang mau hidupnya maksimal? Boleh lambaikan tangan? Ya, saya percaya setiap kita, khususnya lagi anak-anak Tuhan, setiap kita ingin memiliki hidup yang maksimal. Kita semua menginginkannya, maksimal dalam hubungankah, maksimal dalam kerohaniankah? Tadi pengumuman ya, ada acara nanti, daripada kita merenung sendirian di kamar nggak jelas, daripada kita galau sendirian nggak jelas gitu ya, ikut sama-sama ikuti semua ibadah-ibadah yang membangkitkan atau menguatkan iman kita. Nah hari ini maksimal dalam hubungankah, maksimal dalam kerohaniankah, maksimal dalam pelayanan, dalam pengaruh terhadap sekitar kita.
maksimal dalam segala area. Nah, di sini saudara, maksimal bukan bicara soal uang ya. Ya, semua kita pasti juga mau maksimal dalam keuangan. Amin. Ya. Bahkan tak jarang kita berdoa agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang pernah berdoa begitu? Tuhan, pakai aku jadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara, hidup yang kita hidupin ini bukan untuk diri kita sendiri lagi. Waktu kita mengalami pengenalan akan Kristus, Paulus katakan semuanya kuanggap sampah. Pengenalan kepada Kristus, semua yang dia pelajari, semua yang dia miliki pada waktu itu dianggap sampah. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya, waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang saudara doakan? Apa yang saudara gumulkan? Nah, di sini maksimal di sini bukan berarti menjadi selalu nomor satu, ya. Wah, aku nomor satu, ambil makanan aku nomor satu, mandi aku nomor satu, bukan begitu ya teman-teman ya. Maksimal di sini bukan selalu menjadi nomor satu di atas orang lain. Juga bukan berarti menjadi yang paling kaya, bukan menjadi yang paling pandai, bukan menjadi yang paling disukai, bukan menjadi yang paling dihormati. Nah, hal-hal semacam ini maksimal yang berarti sebuah kehidupan yang berbuah lebat dan menjadi berkat di area manapun kita Tuhan tempatkan dan mempercayai kita. Nah, saudara, apa gunanya kesuksesan jika hanya untuk sendiri? Betul ya? Buat apa kita punya kekayaan, punya rumah yang banyak, punya invest sana, invest sini, hanya kita saja. Nggak ada gunanya, saudara. Ya, nggak ada gunanya sebuah kesuksesan kalau itu cuma dinikmati sendiri. Manusia memiliki arti jika ia bermanfaat dengan orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, manusia bermanfaat jika manusia berarti memiliki arti dalam kehidupan ini jika dia bermanfaat bagi orang lain. Boleh katakan, tunjuk kiri kananmu, udah bermanfaat belum? Ayo, sudah bermanfaat belum? Ya, sudah bermanfaat belum? Kalau ada makanan bagi-bagi, jangan makan sendiri di kamar ya. Punya permen bagi-bagi, jangan makan sendiri. Nah, ya, manusia memiliki arti jika dia bermanfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana agar hidup kita menjadi maksimal? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya ya, saudara-saudara. Nah, dari perikop yang kita baca ini, saudara, musim menabur dan menuai. Jadi ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai. Amin. Ya, nggak mungkin kan semua menuai ya. Nggak ada kita menuai kalau kita nggak menabur, betul ya? Itu realitanya begitu ya. Kalau seorang menabur, ini kita umpamakan seorang petani nih, saudara-saudara, seorang tukang kebun. Dia menabur, dia menanam, betul ya? Dia menabur benih durian, kan dia nggak mungkin menuai benih nanas, ya. Jadi dia menabur durian, benih durian, dia pasti nanti menuai durian. Nah, di sini di Kejadian 8 ayat 22 katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, saudara, selama kita hidup di muka bumi ini tidak akan pernah berhenti. Yang namanya menabur, yang namanya menuai, yang namanya kita mengalami dingin, yang namanya kita mengalami panas, yang mengalami kemarau, hujan, siang dan malam, suka dan duka, sakit dan sehat, kenyang dan lapar, ya kan? Menangis dan tertawa. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Selama kita hidup di dunia, kita berada di bawah hukum tabur tuai. Yang setuju katakan sama-sama amin. Jadi apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, ya. Tanpa menabur, takkan ada penuaian. Satu biji bisa menjadi satu pohon, satu ladang, jikalau biji itu ditabur bisa menjadi ladang yang besar, ya.
Dikatakan lagi di Yohanes 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Betul ya teman-teman ya? Satu pohon apel ditanam, bertumbuh, berbuah, maka menghasilkan banyak apel. Banyak biji apel dari satu biji apel. Nah, pasti dalam kekristenan kita pun mau seperti itu. Kita ini benih ilahi dari Tuhan. Yang Tuhan berharap kita itu bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ada amin? Ya, memang banyak pohon-pohonan yang tumbuh, berbuah, tetap tumbuh, berkembang, bahkan daunnya lebat tapi tidak berbuah. Ada pohon-pohon tertentu. Tetapi dalam kehidupan kekristenan kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sehingga hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Nah saudara, ya tidak ada cara lain, satu-satunya cara untuk dapat berlipat kali ganda hanyalah dengan menabur. Supaya mengalami pelipat kali gandaan adalah dengan menabur. Dengan kata lain, jika kita ingin hidup maksimal, jika kita ingin berbuah yang lebat, maka kita harus menabur. Amin. Katakan kiri kananmu, menabur woi. Ya, harus menabur. Ya, seperti biji yang harus mati supaya biji berlipat ganda, menabur berarti harus benar-benar tulus, rela melepaskan milik kita, dan bukan dengan motivasi untuk mendapatkannya kembali. Karena Tuhan yang akan berperkara. Ada amin? Jadi nanti tadi Bapak yang pemimpin doa misalnya, oh Tuhan aku udah doa nih, ya berarti nanti aku 100 kali lipat nih karena aku doa. Enggak begitu ya. Jadi motivasi kita tidak seperti itu. Kita melakukan, kita menabur benih, kita berdoa, kita melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Upahnya, pahalanya, siapa yang tentukan? Hanya Tuhan. Ada amin? Ya, jadi semua kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Nah, saudara sebagai orang Kristen, mungkin kita terbiasa datang beribadah. Datang, masuk pintu, duduk. Mungkin di antara kita ada yang duduknya, tempat duduknya di situ lagi, di situ lagi. Kayaknya tuh tempat duduknya udah ada label namanya tuh. Ya, nggak di gereja, nggak di mana-mana. Kalau kita sudah bertumbuh di tempat itu, kayaknya tuh oh iya itu kursinya si Ito ini nih. Kayaknya udah jadi di label. Nah, kalau misalnya lagi absen kelihatan tuh, wah, nggak ada dia, gitu ya. Mungkin kita sudah terbiasa. Kita memiliki pendengaran yang normal, mendengar khotbah. Namun masalahnya, apakah kita selalu mengembangkan sikap yang tepat dalam mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati kita? Spiritual hearing, dengan hati kita. Jadi telinga ini dengar, tapi masuk ke dalam hati kita. Kita memahaminya. Nah, saudara, kata kunci dalam perumpamaan tentang seorang penabur adalah mendengar. Ya, mendengar. Bukan secara hurufiah, karena penekanan Yesus dikatakan di sini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, suatu penegasan bahwa bukan sekedar anjuran untuk mendengar, bukan sekedar mengerti secara intelektual, karena pada waktu itu kan para murid disebut juga orang-orang yang diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Siapa di sini murid-murid Tuhan? Amin. Dikatakan di sini murid-murid Tuhan diberikan karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris tentunya kita tahu apa maunya Bapak kita, betul? Ahli waris tentunya kita tahu apa kepunyaan Bapak kita. Apa yang Bapak kita sukai. Ada amin ya saudara ya? Amin. Nah, mendengar di sini lebih kepada mendengar dengan hati, ya, secara spiritual. Kalau kita lanjut lagi nanti teman-teman boleh baca sampai ke ayat 23. Di situ pasti banyak penjelasan-penjelasan yang nanti teman-teman akan mudah memahaminya.
Nah, saudara, di Kejadian 1 ayat 29 katakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Betul ya? Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Nah, sejak semula Tuhan menyediakan tumbuhan berbiji sebagai makanan manusia. Ini berarti selalu ada biji untuk ditabur dalam setiap pemberian Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita ingin berbuah lebat dan berlipat ganda, jangan makan benih kita, tapi tabur, ya, taburlah. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, saudara, kalau kita mau jadi penabur, jangan khawatir tentang benih. Amin. Karena Tuhan telah menyediakannya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan benih kita agar kita menuai hasil yang maksimal? Ya, Tuhan katakan di 2 Korintus 9 ayat 10, Ia menyediakan benih bagi penabur. Nah, kita tanya nih diri kita sendiri nih, siap nggak kita jadi penabur? Mau nggak kita jadi penabur? Karena Alkitab katakan Tuhan menyediakan benih. Ya, saudara boleh garis bawahi ya, 2 Korintus 9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Nah, saudara, karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas. Nah, nanti teman-teman boleh baca ya, ayat 18 sampai 23. Ya, saya bacakan buat kita. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara, bagian golongan yang mana? Yang pertama kah? Kedua kah? Ketiga kah? Atau ketiganya sekaligus? Ya. Kadang-kadang kita mengalami fase yang ditabur di pinggir jalan. Wah, kita dengerin nih. Tapi keluar dari pintu merah itu, saya lihat dari sini pintunya merah. Udah langsung lupa. Ada mungkin kita yang di batu-batu. Nyantol nih, oh iya tadi Bu Esther ngomong ini. Tapi kalau ditanya besok, kemarin si Bu Esther khotbah apa ya? Iya apa ya? Kayaknya batu deh. Yang diingat cuma batu, saudara. Ya. Atau yang ketiga, waktu temannya tanya lagi nih, kemarin pas yang hari Sabtu Bu Esther khotbah apa ya? Kita bisa jelaskan. Memang kita menghidupi dan kita mendengarkan dengan baik, ya. Nah, di sini juga kita mau belajar, saudara. Bagaimana gaya hidup seorang penabur, ya. Gaya hidup seorang penabur. Manusia didesain sebagai penabur. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, setiap kita didesain untuk menjadi penabur, ya, serta hidup di dunia yang memiliki hukum tabur tuai. Maka saudara sadar atau tidak sadar, apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, akan kembali kepada kita. Ya, tapi mungkin seringkali kita bilang gini, kok kayaknya aku sudah berbuat baik, tetapi yang jahat yang aku terima. Itu mungkin saya pikir itu pemikiran saudara. Tetapi percayalah, kalau kita menabur kebaikan,
kita akan menuai kebaikan. Amin. Mungkin bukan tepat, bukan waktu sesuai dengan waktu yang kita mau. Waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Jadi hukum tabur tuai itu apapun yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Saudara, Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, saudara ya, ini Alkitab loh yang katakan, bukan saya yang katakan. Jadi apa yang kau lakukan hari ini, akan kau tuai besok. Apa yang kau lakukan hari ini, akan kau tuai nanti. Ya, dikatakan di sini jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kalau mungkin dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, kita jatuh bangun dalam dosa, itu wajar, ya. Tapi pertanyaannya, waktu kita jatuh, maukah kita datang bertobat kepada Tuhan? Maukah kita datang meminta pengampunan yang daripada Tuhan? Ya, karena Allah yang kita sembah, Allah yang setia, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan pengampun. Amin. Ya, Amen. Allah yang kita sembah, panjang sabar, pengasih dan pengampun. Seorang penabur sejati akan selalu memperhatikan jenis benih yang ditaburnya dan di tempat di mana ia akan menabur. Betul ya? Ada di sini yang punya pengalaman petani? Boleh lambaikan tangan? Atau wah, tuh, udah ngerti nih, yang punya pengalaman ngerti nih. Pasti akan memilih benih-benih unggul. Makanya bibit unggul lebih mahal daripada bibit biasa, betul ya? Karena hasil dari bibit unggul, hasil yang lebih baik dari bibit-bibit yang biasa. Ya kan? Orang yang suka dengan bercocok tanam pasti memahami dan mengerti gitu ya. Dan dia memilih di mana tanah yang baik yang dia tabur, ya. Apa yang kita bisa tabur, saudara? Apa saja, ya kan? Kasih, perbuatan baik, persahabatan, pengampunan, uang, perkataan positif, perkataan iman, semua yang baik dan membangun itu dapat kita tabur, ya kan? Mungkin kau suka bernyanyi, ayo persembahkan pelayanan jadi WL, jadi singer. Mungkin engkau suka berdoa, ayo gabung di tim doa. Mungkin engkau suka konselor, bisa kasih solusi, ayo gabung di tim konseling. Ya, banyak benih yang kita bisa tabur bagi orang lain. Jadi waktu kita menabur, saudara, bukan menabur materi saja, tetapi sikap moral, nilai-nilai moral kekristenan. Ya, saudara. Atau bahkan kita dapat menabur hal-hal yang negatif. Ya, kemarahan kah, kebencian, dendam, perkataan yang melukai, menipu, ya, segala yang menghancurkan dan membuat orang sedih dan drop. Nah, kita juga dapat menabur perkataan yang negatif. Ya. Makanya Alkitab bilang dari mulut yang sama engkau memuji Tuhan. Mulut yang sama engkau mengutuk saudaramu, membenci saudaramu. Nah, pilih yang mana, saudara? Kita dikasih hak prerogatif ya, free will. Kita dikasih kehendak bebas. Nah, mana yang kita pilih? Kita mau menabur kebaikan kah atau menabur kejahatan? Ya. Pasti saya percaya setiap kita mau mendapat feedback, menuai yang baik, betul ya? Ada di sini di lapas ini yang mau nanti menuai hal yang buruk, terjadi bencana alam tiba-tiba di rumah atau rumah kebakaran, nggak ada, saudara. Setiap kita, waktu kita menabur, kita berdoa, Tuhan memberi pertumbuhan dan kita menuai yang terbaik. Amin. Ya. Jadi di sini saudara mendengar tidak dengan hati di lokasi tiga lokasi yang salah ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendengar tetapi tidak dengan hati? Yang pertama, tanah yang keras, hati yang keras di ayat 4 dan 19.
Tanah ini keras karena memang dipakai untuk lalu lintas ya. Ditabur benihnya di pinggir jalan. Tidak heran benih yang ditabur di pinggir jalan diinjak, tidak berbuah, malahan dimakan burung, kata firman Tuhan. Nah, kondisi ini menggambarkan mereka yang mendengarkan firman tetapi hatinya sudah keras. Ya udahlah ya, ngomong aja lah Bu Esther. Udah tahu itu udah tahu ya. Ini nih karena saking taunya udah nggak ngerjain gitu. Menolak, tidak mau mendengar, apalagi tunduk kepada firman Tuhan. Sehingga firman itu tidak dapat tertanam di dalam hatinya dan akhirnya diambil iblis. Itu kondisi nomor 1. Lalu yang kedua, tanah yang berbatu. Di ayat 5-6, 20-21. Nanti teman-teman baca ya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu hanyalah tumbuh namun tidak berakar. Karena lapisan tanahnya tipis, sehingga benih itu menjadi layu dan kering begitu sinar matahari menerpanya. Sama saudara, kita dengerin firman Tuhan. Tapi waktu persoalan datang, konflik datang, kita langsung meleos. Kayak nggak pernah dengar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Kayak kita nggak pernah dengar bahwa dalam Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Waktu konflik datang, persoalan datang, meleos. Nah itu ciri-ciri benih yang ditabur di berbatu-batu. Nggak kuat, matahari datang, matahari terik datang, persoalan datang, masalah datang, langsung mati, langsung lemes. Nah itu ciri-ciri benih yang ditabur di berbatu. Mereka dengar firman Tuhan, tetapi waktu persoalan datang, penderitaan datang, penganiayaan datang, mereka tidak tahan dan memilih meninggalkan Tuhan. Banyak ya saudara kejadian begitu ya. Bahkan yang orang sudah melayani pun, atau mungkin dia sudah pendeta gelarnya, tapi dia meninggalkan Tuhan. Kita nggak tahu sebab-musababnya. Tapi banyak keadaan-keadaan yang memungkinkan membuat orang meninggalkan Tuhan. Karena firman-Nya nggak kuat, saudara. Firman-Nya tertanam di batu-batu. Nah, lalu ada juga tanah yang dipenuhi semak duri. Benih itu tumbuh sebentar, tetapi kalah kuat dengan semak duri yang menghimpitnya. Ya, kalau teman-teman perhatikan juga, waktu nanam padi, kan itu bersamaan tumbuh ilalang. Kita nggak boleh cabut ilalangnya, karena akan mengganggu si padi. Begitu ya Pak, Bapak yang di tengah, yang mengerti cocok tanam ya. Kita nggak bisa langsung cabut itu ilalang. Tapi benih yang bagus akan tumbuh, ya, walaupun ada yang menghimpitnya. Nah, saudara, kondisi ini menggambarkan mereka mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya. Tetapi ketika kekhawatiran dunia atau tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, maka firman itu tidak bertumbuh dan berbuah. Nah, harta benda dan kenyamanan hidup membuat mereka jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, ketiga golongan orang ini bukanlah orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, ya. Mereka dengerin loh, saudara. Mereka dengerin, ya. Mereka mendengarnya, tetapi mereka tidak mendengar dengan benar. Kegagalan mereka dalam mendengar sebenarnya membuktikan keadaan rohani atau spiritual mereka yang sebenarnya. Karena Yesus berkata di ayat 13, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, saudara, ketidakmampuan ini bukan masalah kapasitas intelektual dalam menangkap pesan dari firman, tetapi lebih kepada sikap hati, sekalipun kebenaran itu disampaikan berkali-kali kepada mereka. Makanya kisah perjanjian lama, kejadian keluaran, itu dibilang bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini adalah kondisi spiritual seseorang, hati mereka yang tuli, tidak mampu mendengar secara spiritual. Ya, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, iman kita timbul dari hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita tadi adalah seorang penabur. Kita menabur benih. Menabur adalah bagian yang harus kita kerjakan. Namun saat benih telah kita tabur, saat itulah Tuhan mengerjakan bagiannya dengan memberi pertumbuhan. Ya, pasti teman-teman udah pernah baca ya 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ya, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya, maka jangan bermegah atas pencapaian apapun. Karena setelah benih kita dilepaskan, sesungguhnya kita tak akan memiliki andil apa-apa. Tuhanlah yang menumbuhkan benih itu sehingga kita dapat menuainya. Amin. Tuhan berjanji, siapa yang menabur akan menuai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Kita harus menabur dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan tuaian bagi kita. Tetapi di atas semua janji itu, saudara, kasih terhadap Tuhan dan sesama harus menjadi dasar bagi seluruh apa yang kita lakukan. Amin. Kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi dasar dari apa yang kita lakukan. Apapun yang kita tabur, uang untuk pekabaran Injil kah, menolong orang miskin kah, mengampuni orang yang menyakiti kita kah, memberi teladan, berdoa bagi orang lain, menabur perkataan yang baik, membangun hidup kita dan orang lain. Apapun benih yang kita wartakanlah kasih dan kedahsyatan Yesus, agar dunia melihat melalui hidup kita. Amin. Saya percaya setiap kita rindu, setiap orang yang melihat kita, orang akan berkata bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kekasih Tuhan, jika Anda hidup yang ingin hidup yang maksimal di dalam Tuhan, jadilah penabur. Jangan makan benih Anda, perhatikanlah hidup Anda dengan sesama dan taburkanlah yang baik. Lakukan apapun yang selaras dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan berbuah dan berlipat kali ganda di segala area hidup kita, serta menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Sebelum saya tutup dalam doa, tepok kiri kananmu, jadilah penabur. Tepok. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang kami dengarkan. Kami menyadari Tuhan, Engkau mendesain kami menjadi penabur-penabur. Entahkah itu dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan segala apapun yang kami miliki. Kami siap untuk menjadi penabur ya Tuhan. Pakai dengan cara-Mu yang ajaib, lakukanlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau dapati setiap kami menjadi penabur-penabur yang benar, yang menyukakan hati Tuhan, sehingga terus kemuliaan-Mu boleh semakin dinyatakan. Hanya Engkau saja yang ditinggikan. Kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi dasar kehidupan kekristenan kami sebagai penabur-penaburnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan benih bagi setiap kami. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, terus Engkau yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami terus memahami apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Materaikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bertumbuh, berakar, dan berbuah yang lebat dan dinikmati oleh banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.